Halo anak cerdas ibu semua, sudah siapkah belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menghidupkan televisi, menghidupkan AC, menghidupkan kulkas, menghidupkan lampu, dan menghidupkan air. Semua itu bisa terjadi karena adanya pembangkit listrik. Sumber utama energi listrik yaitu pembangkit listrik. Contoh, PLTA atau biasa kita sebut pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa waduk itu bisa menjadi sumber energi listrik tenaga air. Seperti apa ya proses pembangkit listrik tenaga air? Yuk kita simak bersama-sama. Pada nomor 1, air dari waduk masuk melalui pintu pada nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman pada nomor 3. Kemudian air masuk ke tangki pengaman pada nomor 4. Air di dalam pipa pesat pada nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin atau ke nomor 7. Air yang mengalir ke turbin melalui katup pengatur tekanan pada nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada nomor 8. Nah, setelah generator aktif, generator akan menghasilkan energi listrik. Lalu bagaimana energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA bisa sampai ke rumah kita? Yuk kita simak selanjutnya. Pada gambar nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Pada gambar nomor 2, energi listrik dari pembangkit listrik kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan. Tujuan menaikkan tegangan tersebut untuk mengurangi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer. Setelah energi listrik dinaikkan, kemudian energi listrik dari pusat pembangkit disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi atau biasa kita kenal dengan nama sutet. Pada nomor 4, energi listrik dari sutet kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator menjadi tegangan menengah. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah. Kemudian, energi listrik ini sampailah ke rumah warga. Nah, seperti itulah energi listrik bisa sampai ke rumah kita. Pernahkah ketika kalian belajar tiba-tiba mati lampu? Tentu hal itu sangat mengganggu. Nah, kenapa ya bisa mati lampu? Apa penyebabnya? Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan, sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, dan distribusi energi listrik. Ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, dan gangguan distribusi menjadi faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebab mati lampu yang berpengaruh bisa jadi berasal dari faktor luar dan faktor dalam.
Faktor luar bisa terjadi karena gangguan alam seperti petir, kemudian adanya pepohonan yang tumbang, adanya sumber pekerjaan lain, binatang yang menyentuh jaringan distribusi, dan adanya galian yang merusak kabel di dalam tanah. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita sama-sama menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Namun, sebagai pengguna listrik, terkadang kita lalai untuk memanfaatkan listrik dengan bijak. Seperti dalam satu waktu, kita menyalakan semua benda yang memanfaatkan energi listrik. Seperti menonton TV, tapi mendengarkan radio, menyalakan lampu meski di siang hari, menyalakan AC, tapi jendela terbuka, dan kegiatan lain. Hal tersebut tentu menjadi pemborosan listrik. Lalu, apa dampaknya? Tentu saja, ketika kita menggunakan banyak listrik, maka tagihan listrik juga akan semakin membengkak. Selain itu, penggunaan energi listrik secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan suhu global, sehingga akan terjadi cuaca ekstrim di berbagai tempat. Tentu saja, kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Mari bersama-sama menyelamatkan bumi kita. Nah, bagaimana ya cara menyelamatkannya? Cara sederhana yang bisa kita lakukan tentunya dengan menghemat penggunaan listrik. Pertama, kita bisa mengatur penggunaan lampu. Kita matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Biasakan juga tidak menghidupkan lampu pada siang hari dan menghidupkan lampu beberapa saja pada malam hari. Kedua, cabut steker listrik jika tidak terpakai. Jangan biarkan colokan listrik menancap terus-menerus di terminal listrik. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, steker listrik yang terus tertancap juga akan mengkonsumsi listrik secara terus-menerus. Ketiga, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Selain mengatur penggunaan lampu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat. Misalnya, menggunakan mesin cuci seminggu sekali, mencabut steker dispenser, atau mengoptimalkan air dingin dari lemari es saja. Keempat, ganti lampu pijar dengan LED. Mulailah mengganti lampu pijar dengan lampu neon atau lampu LED. Karena lampu neon dan lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar. Kelima, gunakan alat elektronik hemat listrik. Gunakan alat elektronik berdaya kecil tentu akan mengurangi pemakaian listrik kita. Selain cara-cara tersebut, tentunya masih banyak yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik. Lalu, apakah listrik bisa habis? Mengapa kita perlu menghematnya? Di era globalisasi, hampir semua penemuan menggunakan energi, terutama listrik. Namun, akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang karena menipisnya sumber energi seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Sumber energi tersebut merupakan sumber energi terbatas yang lama-kelamaan akan habis. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Salah satu yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas.
Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Lalu, bagaimana prinsip dasar dari cara kerja sel surya? Sel surya merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Sel surya akan disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan unit yang lebih besar yang disebut dengan panel surya. Perhatikan gambar cara kerja panel surya berikut. Yang ini adalah panel surya. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, maka muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat beberapa komponen, seperti controller, baterai, dan inverter. Energi listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah itu, energi listrik disimpan pada baterai. Ketika digunakan, energi listrik pada baterai akan mengalir ke inverter untuk dinaikkan tegangannya, sehingga dapat digunakan untuk menghidupkan alat listrik, seperti menyalakan TV, menghidupkan kulkas, menghidupkan mesin cuci, dan yang lainnya. Selain sel surya, kita juga dapat menggunakan sumber energi listrik alternatif lain, yaitu buah-buahan dan umbi-umbian. Ternyata, umbi-umbian seperti kentang dapat menghasilkan energi listrik. Asam dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan seng dan tembaga. Ketika elektron mengalir dari satu bahan ke bahan lainnya, maka energi dilepaskan. Buah-buahan seperti apel dan jeruk juga dapat menjadi sumber energi listrik alternatif, karena mengandung asam yang merupakan bahan aktif bermuatan ion positif, yaitu cairan yang tergolong elektronik seperti dalam aki yang dapat menghasilkan listrik walaupun memiliki daya yang rendah. Nah, sekarang dapatkah kalian menceritakan kembali proses penyaluran energi listrik? Untuk itu, simaklah kembali cara membuat maket penyaluran energi listrik berikut, agar kalian nantinya bisa menjelaskan dan menceritakan kembali proses penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah kalian. Hari ini kita akan membuat makat proses penyaluran energi listrik. Bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita simak bersama. Siapkan alat dan bahan seperti kertas, kardus, gunting, lem, tusuk sate, dan benang. Pertama-tama, buatlah pola untuk membuat pembangkit listrik, transformator, dan rumah-rumah. Setelah pola yang kalian buat sudah jadi, kemudian rekatkan menggunakan lem.
Kemudian gunakan tusuk sate untuk membuat sutet. Setelah semua komponen yang kalian buat telah jadi, selanjutnya rangkailah semua komponen tersebut menjadi susunan yang sistematis. Kemudian, berilah penjelasan singkat dari semua komponen yang telah kalian buat.